Oke, pada kesempatan kali ini sampai mungkin 6 atau 7 kali pertemuan ke depannya, saya dan Bapak Ibu diberikan waktu untuk berdiskusi kaitan dengan isu-isu manajemen aset. Ya. Jadi nanti dalam manajemen aset ini tentunya banyak hal yang bisa kita explore ya. Di Bapak Ibu juga mungkin nanti juga boleh sharing gitu ya. Saya lihat macam-macam backgroundnya ya. Ada yang bekerja di jajaran pemerintah daerah, ada yang bekerja di jajaran pemerintah pusat, dan mungkin ada yang bekerja di swasta gitu. Kalau boleh tahu yang di swasta ada juga kali ya. Ini Bapak Ibu dengar suara saya atau tidak ya ini? Siapa dengar? Dengar ya? Pak Ibu Herlisa, dengar ya? Herlisa dulu. Ya. Ibu dengar ya suaranya dengan jelas ya? Pak Adik? Siap dengar Pak. Mbak Putri? Dengar ya, Pak. Pak Faiti? Dengar ya? Halo Pak Faiti? Ibu Iis? Rahayu? Iya Pak, dengar. Ibu Herlina? Wanda? Dengar Pak. Pak Hans Soto? Kemudian Pak Nusa Neraru Dawet. Bisa dengar Pak? Bisa dengar ya? Oke, baik. Nanti di dalam diskusi itu Bapak Ibu bisa apa namanya menyampaikan potong gitu ketika saat penyampaian materi itu nanti Bapak Ibu bisa sampaikan gitu ya. Apa hal yang dirasa perlu untuk disampaikan silakan gitu. Oke. Baik, ini referensi. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian ini bisa buka referensi ini itu atau download tersedia ya. Karena ini menyangkut aset ya. Aset itu salah satu akun yang ada di dalam laporan keuangan itu, apakah itu laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan kementerian, laporan keuangan lembaga, atau laporan keuangan pemerintah daerah. Karena itu kita merefer ke PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Ya, jadi kalau nggak mau bicara aset itu dalam domain tadi yang saya sebut ya referensinya SAP. Dan kenapa tadi saya menanyakan mungkin ada yang banyak bersinggungan dengan praktek-praktek di luar pemerintah itu swasta ya, privat, berarti bukan SAP yang kita gunakan ya. Kita gunakan adalah standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau Dewan Standar Akuntan Keuangan, akuntansi keuangan. Jadi ini murni merefer ke praktik-praktik yang terjadi di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya, karena itu kenapa kita merefer ke PP 71 2010 khususnya lampiran satunya ya. Jadi lampiran satu itu sudah akuntansi berbasis akrual.
Kalau yang lampiran 2-nya masih toward cash equal ya, masih menuju equal, setengah-setengah cash, setengah-setengah equal ya. Jadi kita gunakan dulu ini adalah lampiran satunya ya. Itu yang pertama. Nanti Bapak Ibu ini resource ini gampang bisa di-download di mana-mana ini, gratis. Kemudian yang kedua PP 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah yang baru diubah satu kali. Diubah dengan nomor 28 tahun 2020 ya, yang keluar sekitar bulan Juni tahun lalu ya. Yang isinya berubah PP 27 tahun 2014 gitu. Jadi bukan menghapuskan tapi merubah sebagian. Jadi nanti kalau Bapak Ibu baca download gitu ya, ada 36 hal yang diubah di dalam PP 28 tahun 2020 itu. Dan spesifiknya menyangkut tentang barang milik negara atau barang milik daerah. Sering kita singkat kalau teman-teman di instansi vertikal pusat itu sebutnya BMN gitu ya. Kalau kita di daerah sebutnya BMD. Tapi bukan Boy Markus Dawir ya Bapak Ibu. Barang milik daerah. Jadi itu. Nah, nanti kalau tertarik ingin lebih detail, kalau ada waktu nanti kita bisa singgung gitu. 36 poin apa hal-hal yang berubah dari 27 itu terakomodir di dalam PP 28 tahun 2020. Jadi pasal yang ada disinggung berarti nggak berubah masih berlaku, ya. Itu kemudian Permendagri 19 tahun 2016 ya. Nah kalau ini sudah diubah, saya ganti jadi Permendagri 77 ya. Tahun 2020. Kalau ini bukan berubah tapi diganti. Jadi bukan pakai ini lagi. 77 tahun 2020. Nah, ini pun tadi saya sudah cek Bapak sudah bisa tersedia ini. Bapak Ibu bisa baca gitu. Nanti menyinggung juga di dalamnya menyangkut tentang ini Permendagri 16 2016 ya. Jadi saya ubah pengelolaan barang milik daerah. Di sini Permendagri-nya satu lagi. Iya. Pengelolaan keuangan daerah. Jadi bicara barang milik daerah nggak bisa lepas dari yang namanya keuangan daerah. Jadi bicara barang milik negara nggak bisa lepas dari keuangan negara. Jadi mau nggak mau regulasi yang menjadi dasar acuan praktiknya ya kita harus paham gitu, atau setidaknya dibaca ya, karena bukan aturan payung ya, tapi kalau ibarat scope. Jadi di dalam pengelolaan keuangan daerah itu sendiri mencakup juga ada di dalamnya barang menyinggung juga atau beririsan juga dengan yang namanya barang milik daerah. Ya. Kemudian referensi terhadap peraturan Menteri Keuangan. Gitu. Nah, kalau khusus untuk pengelolaan barang milik negara, biasanya ada peraturan Menteri Keuangan yang dikeluarkan secara parsial itu mengatur tentang sub-sub atau aspek yang diatur di dalam pengelolaan barang milik negara. Misalnya nanti akan diatur mengenai penatausahaan barang milik negara, ada PMK-nya sendiri. Penilaian barang milik negara ada PMK-nya sendiri. Ya, jadi lebih teknis. Ya. Kemudian penggunaan, penghapusan, jadi ada PMK-nya. Ya, jadi itu juga jadi salah satu sumber referensi informasi ya untuk memperkaya perspektif Bapak Ibu kaitan dengan manajemen aset gitu ya. Atau nanti
juga kita sering pertukarkan dengan terminologi pengelolaan barang milik negara atau barang milik daerah. Ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa baca yang namanya Standar Penilaian Indonesia (SPI) ya. Jadi yang mengeluarkan ini Masyarakat Asosiasi Penilai Publik Indonesia. Nanti Bapak Ibu juga bisa baca gitu ya, karena ada praktek-praktek penilaian itu ketika kita bersinggungan dengan aspek penilaian yang terkait dengan barang milik negara dan barang milik daerah. Jadi mau nggak mau kita merefer kepada aturan profesinya. Nah, profesinya khusus untuk penilai itu ya maaf ya. Bapak Ibu kalau berminat di sini ya juga tertarik untuk ikut profesi ini. Kemudian yang berikutnya ada juga modul-modul sebagai contoh dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Biasanya ada modul-modul yang biasanya dipakai untuk peningkatan kapasitas. Jadi kombinasi dari semua inilah yang akan kita gunakan sebagai referensi. Nanti Bapak Ibu juga boleh menambahkan referensi yang lain. Nanti kalau berminat gitu, boleh juga refer kepada artikel untuk melihat bagaimana praktek-praktek positif yang terjadi. Ya. Nah, kalau refer ini semua kan normatif sifatnya. Kalau kita kemarin belajar teori akuntansi ya, ini referensi yang saya tuliskan di sini ini produk-produk normatif semua gitu ya, yang kebenarannya itu diatur gitu oleh otoritas yang kita yakini integritasnya gitu, dan kapabilitasnya ya. Nanti ada referensi lain gitu. Referensi lainnya yang penelitian mungkin bisa saja riset di luar gitu. Saya ada beberapa riset gitu saya baca bagaimana praktek-praktek secara internasional gitu. Tapi agak berbeda ya. Paradigma gitu ya, paradigma pengelolaan aset di sana gitu dengan kita gitu ya. Jadi sehingga dalam pertemuan yang tidak terlalu banyak ini ya coba kita ulas yang ada kaitannya dengan praktik-praktik yang mungkin tidak jauh dari sekitar Bapak Ibu ya. Mungkin ada juga yang sudah jadi pelakunya itu bekerja di bidang aset atau bagian aset itu, atau ada yang di luar bidang itu. Mudah-mudahan dengan sharing beberapa hari ini Bapak Ibu bisa mendapatkan tambahan perspektif dari perspektif yang saya yakini sudah pasti banyak sekali ya yang Bapak Ibu dapatkan gitu ya, mulai dari mungkin dengan pengetahuan yang berkembang dengan melihat gitu ya, mendengar atau melakukannya gitu ya. Itu baik. Biasanya saya memulainya dari etimologinya. Etimologinya di asal kata lah kurang lebih seperti itu ya. Jadi karena mata kuliah ini namanya manajemen aset, berarti coba kita elaborasi gitu ya. Ada dua suku kata di dalamnya ya. Kata manajemen dan kata aset itu sendiri. Ya. Nah, kalau kita coba lihat kata manajemen, ya, ini definisi yang saya ambil dari, sebetulnya ini saya ambil dari kamus John E. Eccles ya, ini Hasan Sadili, kamus lokal gitu ya. Tadi saya lupa kasih masuk kalau berdasarkan Merriam-Webster ya. Tapi Merriam-Webster itu mengatakan juga kurang lebih sama gitu. Ada aspek bagaimana seseorang itu ber-act gitu ya, melakukan sesuatu untuk yang ada di sini, mengurus, mengatur, mengkoordinasikan, melaksanakan, memperlakukan dan mengelola. Itu definisi yang paling generik lah gitu ya, yang ada di kamus-kamus. Kemudian ada juga sekutip dari Ensiklopedia Administrasi Indonesia, itu ensiklopedia ini ada 2 sekali. Ini dari Kementerian Keuangan dan STAN. Ini segenap kekuatan menggerakkan sekelompok orang yang mengerahkan fasilitas dalam suatu usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, jadi
Dan yang paling mungkin Bapak Ibu sering dengar itu dari George Staley ya, dari 1977 gitu, dalam bukunya The Principles of Management. Sehingga sampai hari ini kita jadi familiar dengan istilah yang namanya POAC itu ya, Planning, Organizing, Executing, and Controlling dari George Staley ya. Itu manajemen ya, fungsi manajemen. Kemudian ada saya ambil juga dari Dweck itu, ini juga agak lebih tua dari George Staley itu, kurang lebih sama, cuman agak panjang dikit. Ada planning, organizing, staffing-nya, kemudian ada directing-nya, coordinating, and budgeting ya. Tapi substansinya kurang lebih sama. Nah, ini etimologi manajemen dari satu sisi ya. Kemudian coba kita lihat asetnya. Gitu. Nah, kalau aset ini balik ke teori akuntansi yang kemarin pernah kita singgung ya, definisi aset. Gitu. Kita lihat ada dua ya, satu definisi aset yang bersumber dari International Financial Reporting Standard yang dipakai sebagai panduan definisi untuk mendefinisikan aset di sektor privat. Ya, jadi seluruh dunia merefer definisi aset praktek privatnya seperti ini ya. Sumber daya yang dikendalikan oleh entitas itu kemudian sebagai akibat peristiwa yang sudah lewat atau masa lalu, dan dari situ diharapkan akan mengalir manfaat ekonomi masa depan. Gitu. Jadi itu definisi aset. Gitu ya. Dan kalau kita lihat itu kata kunci yang tadi, sumber daya yang dikendalikan gitu, kemudian sebagai akibat transaksi masa lalu, dan dari sumber daya ini diharapkan akan mengalir manfaat ekonomi masa yang akan datang. Jadi kalau tidak ada mengalir manfaat dari sini, itu per definisi sebetulnya nggak bisa masuk di dalam akun aset, gitu ya. Tidak bisa masuk di dalam aset. Itu definisi dari IFRS. Nah, kemudian coba kita lihat SAP-nya, standar akuntansi pemerintah. Jadi hampir sama gitu ya. Nah, memang ya kita merefer ke norma-norma yang berlaku secara internasional atau praktik internasional. Itu sama. Ini saya ambil dari SAP-nya, di rangka konseptualnya ada, kemudian SAP 1-nya ada, tentang penyajian laporan keuangan. Ini aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat peristiwa masa lalu, dan dari mana manfaat ekonominya atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh. Cuman ya ditambah ya, dimodifikasi baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Jadi di sektor publik itu definisinya agak lebih melebar gitu ya, tetapi kata kuncinya ada gitu. Sumber daya ekonomi yang dikuasai itu dimiliki oleh organisasinya, dalam hal ini pemerintah gitu, dan dia datang dari peristiwa masa lalu, dan sumber daya ekonomi yang dimaksud ini itu akan memberikan manfaat ekonomi gitu, di masa depan ya. Jadi tiga kata kunci itu meresap di dalam definisi aset SAP ini gitu ya. Dan kalau mau mendebat definisi ini gitu ya, tentunya banyak hal ya per definisi yang bisa didiskusikan gitu. Apakah benar sudah memenuhi definisi aset itu sendiri gitu. Jangan sampai betul memang diperoleh tapi nggak ada manfaatnya buat masyarakat gitu. Semestinya ya per definisi nggak boleh masuk dalam neraca. Apa itu? Nggak tahu, nggak masuk definisi aset gitu kan. Misalnya ya benar, kita yang kuasai, pemerintah yang miliki sebagai peristiwa masa lalu, ini berarti dianggarkan tahun sebelumnya gitu ya. Tapi nggak ada manfaatnya buat masyarakat gitu. Kira-kira masuk di aset nggak dia gitu ya. Jangan sampai kita paksakan gitu
pihak manajemennya dalam hal ini pemerintah lah ya. Nah, pemerintah ini kan pihak manajemen ya, yang diberikan tanggung jawab gitu. Pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk mengelola uang masyarakat. Kan sederhananya seperti itu. Nah, saatnya lah pemerintah atau manajemen akan memberikan pertanggungjawaban kepada pemilik mandat. Pemilik mandatnya kan masyarakat. Kita sebut prinsipal tadi ya. Nah, kalau mereka akan memberikan laporan keuangan. Bapak Ibu kan bisa baca laporan keuangan gitu. Dan biasanya akun-akun aset itu karena terakumulasi ya. Di aset itu adalah akun yang sifatnya permanen. Jadi di akuntansi itu ada dua jenis kita sebut kategori lah ya. Jadi ada judul-judul yang kita masukkan dalam kategori permanen. Jadi permanen artinya dia nilai yang nanti akan kita sematkan kepada judul-judul itu atau kepada akun-akun itu akan diakumulasikan. Mulai dari awal sampai nanti terjadi likuidasi atau ditutup gitu, atau tidak ada lagi. Gitu. Jadi tetap terakumulasi. Ya. Kemudian ada akun yang lainnya temporer. Aset ini masuk di dalam akun yang permanen gitu ya, terbawa terus sampai ujungnya nanti nggak tahu berhenti kapan. Ya. Nah ini perdebatan sendiri definisi dia. Ya. Kalau Bapak Ibu tertarik mengkaji filosofinya, ya banyak hal itu. Bayangkan 548 entitas gitu ya, pemerintah daerah, kabupaten maupun provinsi itu tambah 34 provinsi gitu. Setengahnya aja Bapak Ibu coba kaji, apa betul nggak itu penyajian aset yang ada di dalam neraca itu sudah betul-betul memenuhi definisi aset, khususnya yang ini loh, gitu. Manfaat ekonomi dan atau sosial di masa datang itu masuk begitu kepada pemerintah maupun masyarakat, gitu ya. Contoh sederhana lah, gitu ya. Bapak Ibu mungkin pernah ingat ada kasus pasar di Supiuri ya. Jadi sekitar 10 tahun lalu ya kejadiannya ya, 10 tahun lalu, mungkin 11 tahun lalu ya, saya ke Supiuri, nggak nyangka gitu ya, di Supiuri yang waktu itu 2013 ya kalau nggak salah ya, 2013 pemekaran dari Kabupaten Biak itu kita nggak bisa bayangkan ada bangunan begitu megah, tapi di dalam pedalaman ya, termasuk pedalaman kalau patokan dari Biak, kiri kanannya masih hutan yang sangat rimbun, tapi tiba-tiba ketemu bangunan yang sangat megah, seperti kita menemukan bangunan itu di kota-kota besar lain di luar Papua gitu ya. Jadi bangunan itu kayak mall, bukan kayak mall, memang mall ya, gitu ya. Mall gitu di tengah hutan yang cukup jauh gitu ya. Ya kalau sekarang Supiuri kiri kanan menuju pasar yang mereka sebut pasar itu memang udah ramai duduk gitu ya. Bapak Ibu bisa bayangkan kita berjalan menyusuri jalan itu kosong kiri kanan tiba-tiba ketemu bangunan yang di luar dugaan kita gitu. Ekspektasi kita itu nggak seperti itu kok. Ada ya bangunan seperti itu ya. Nah, pertanyaannya tadi dihubungkan dengan ini. Kira-kira manfaatnya buat masyarakat apa gitu ya? Dan memang ternyata terbukti gitu ya. Kasus itu menyebabkan kepala daerah di era itu tersandung masalah hukum. Nah, ya kalau kita lihat filosofi dari aset ya ini tadi salah satunya gitu. Kalau nggak ada manfaatnya gitu, dan manfaat itu juga agak sulit untuk diukur lah ya kira-kira itu bisa debatable maksudnya ya, masuk ke area itu jadi ya. Jadi penyusun laporan keuangan sebagai pengawalnya gitu, kalau mau tegas kata-kata ini nggak boleh masuk di dalam ruangan yang namanya laporan keuangan, khususnya neraca, ini nggak bisa masuk ya, karena nggak memenuhi definisi misalnya. Ya, tapi kalau ternyata lewat di tahapan itu, pemeriksa mungkin akan berdebat kembali gitu ya.
Bapak Ibu yang saya lihat di sini karena yang kelas yang lalu ya, Pak siapa? Dermawan ya kalau nggak salah ada di sini. Itu kalau nggak memenuhi definisi ya jangan dipaksain masuk gitu ya. Harus ya kalau nggak memenuhi definisi ya jangan. Karena pintu pertama itu yang pengakuan ya. Kalau kita bicara akuntansi, standar akuntansi pemerintahan itu dibagi menjadi satu definisi, pengakuan, kemudian pengukuran, dan pembukaan. Dan ini ibaratnya 4 tahapan yang harus dilewati satu peristiwa agar bisa masuk ke dalam laporan keuangan. Jadi pertama sekali harus jelas definisi dulu, seperti contoh pasar tadi. Mereka sebut itu aset gitu ya, karena dibangun. Tapi ternyata nggak ada manfaatnya buat masyarakat. Ya gugur di pintu pertama gitu, karena nggak memenuhi definisi. Begitu dia nggak memenuhi definisi, nggak boleh bergerak ke pengakuan. Mentah di situ, nggak tahu namanya apa gitu ya. Yang lain dengan pintar bisa mengatakan jadi aset lain gitu, atau dititip di tempat lain gitu. Nah, penitipan ini memunculkan praktek-praktek reklasifikasi di kemudian hari gitu ya, karena nggak tahu jenisnya apa aset nggak memenuhi definisi, misalnya ya persediaan nggak memenuhi definisi, kemana dong kita buat? Udah gantung aja dibuat gitu kan. Nanti kita reklas kalau suatu saat kita ketemu argumennya gitu. Tapi teman-teman periksa dengan cepat bisa menemukan ini gitu. Gak usah rumit-rumit ya. Coba definisinya apa kan gitu ya. Kalau nggak memenuhi ya udah kasih catatan. Ya. Nah, seperti itu gitu. Kalau nggak memenuhi definisi ya nggak boleh diakui. Sedangkan memenuhi definisi saja, berikutnya masuk dalam tahap pengakuan, masih ada tahapan berikutnya kan ukur gitu ya. Bicara ini ada ukur di sini. Kalau nggak bisa diukur, ya bubar lagi, nggak bisa masuk gitu. Berhenti di situ. Kalau tetap bisa dipaksakan masuk gitu, diukur gitu, paksa. Kemudian berikutnya akan masuk di dalam laporan keuangan. Ya nanti ketika diaudit akan diuji ya, diuji oleh periksa ya. Aset-asetnya itu akan diuji. Asetnya apakah betul dia memenuhi aset-aset yang ada di dalam audit ya, ada terjadi hak kewajiban, kemudian nilai, pengungkapan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, karena itu penting gitu ya buat Bapak Ibu untuk pegang definisi gitu. Agar bisa lihat definisi ya tentunya balik sini Bapak Ibu harus baca PP-nya, PP 71 tahun 2010 tentang SAP gitu. Sehingga nanti ketika suatu saat muncul perdebatan, ya kita punya rujukan pendamai gitu ya. Nah, kalau nggak punya rujukan pendamai, ya salah satu pihak bisa terkesan bisa jadi kesannya bisa lebih tahu daripada pihak yang lain gitu ya. Tapi kalau ada aset definisi misalnya seperti ini, ya kita merefer ke sini gitu. Tidak ada tafsiran lain lagi gitu ya. Udah habis sampai di sini gitu. Oke, itu aset menurut SAP gitu ya. Kesimpulannya sama. Artinya apa? Privat itu ternyata jadi contoh buat publik. Dan memang di dalam kelas teori akuntansi juga kita sudah pernah singgung. Ya memang praktek kedua itu ya praktek yang melibatkan entitas pemerintah. Ya. Dari sejarahnya seperti itu. Gitu. Jadi tidak heran rasanya kok tiba-tiba SAP kita nyontek ya, atau ngikut enggak, memang dari dulu memang seperti itu perjalanannya gitu ya. Jadi memang dimulai dari praktik-praktik yang melibatkan otoritas pemerintah, baru diikuti oleh praktik-praktik swasta gitu ya. Ini berlaku juga sampai nanti mungkin tetap saja praktik-praktik ada ya. Nah, kita lihat sedikit pengkategoriannya menurut SAP ya. Jadi kalau di SAP itu mereka sebut aset. Aset. Di situ terminologi aset itu dikategorikan menjadi dua gitu ya, aset lancar dan aset non lancar. Menurut SAP aset lancar terdiri dari satu kas, kemudian investasi jangka pendek, kemudian piutang, persediaan, kemudian aset non lancar. Ya, ada investasi jangka panjang, kemudian aset tetap,
dana cadangan, dan aset lainnya. Ya. Jadi banyak beberapa perbincangan gitu ya dengan teman-teman gitu ya di lingkungan pemerintah daerah. Ketika bicara aset itu tafsirnya seolah hanya ini aset tetap gitu ya. Padahal berdefinisi SAP bicara aset tetap bicara aset bicara kas juga. Menurut SAP ya. Ini menurut standar akuntansi pemerintahan BP 71. Bicara aset itu bicara investasi di dalamnya. Bicara aset itu bicara dana cadangan juga di dalamnya gitu ya. Nah, ada persepsi yang sedikit bisa saya katakan agak keliru ya ketika memandang bahwa aset itu ya hanya aset tetap. Padahal berdefinisi SAP ya ini. Artinya ketika bicara manajemen aset berarti menyinggung ini semua gitu ya. Menyinggung bagaimana mengkoordinasikan ya planning to organizing, evaluating and controlling akun-akun ini gitu. Baik pada tataran kebijakan maupun pada tataran praktis. Jadi menyangkut ini semua. Jadi lebih luas. Ya. Itu aset. Nah, coba kita lihat definisi berikutnya yang juga sering didengar, barang. Ya. Nah, teman-teman di pemerintah entitas pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, ya, juga familiar dengan terminologi barang. Jadi kalau aset sering kita baca di dalam laporan keuangan khususnya neraca, gitu. Nah, kalau barang nanti banyak di laporan mungkin laporan operasional bisa juga laporan realisasi anggaran, gitu ya. Ada teknologi barang dan regulasinya juga menyebut barang gitu. Sesuatu yang juga kalau kita mau kaji lebih spesifik itu kenapa pemerintah tidak tegas menyatakan misalnya PP 27 tahun 2014 tentang pengelolaan aset negara atau aset daerah. Kemudian PP 28 gitu. Mengatur tentang pengelolaan, bukan sebut barang lah, sebut aset lah gitu ya. Sehingga tidak memunculkan sebuah terminologi yang menimbulkan kesan rancu gitu ya. Walaupun nanti belakangan kita tahu itu sesuatu terminologi yang dipertukarkan. Jadi ini lebih ke menurut saya ya. Ini ego pembuat regulasi ini menurut saya ya. PP itu satunya ini tentang SAP dimotori oleh KSAP gitu ya. KSAP itu undergo-nya Kementerian Keuangan. Peraturan Pemerintah 27, kemudian 28, lebih detail lagi di Permendagri sepertinya ada rasa-rasa kementerian dalam negerinya gitu ya. Di PMK juga nanti mengeluarkan regulasi-regulasi yang lain itu lebih ke situ kalau saya lihat. Padahal apa susahnya menyebut pengelolaan aset gitu ya. Karena di dalam laporan memang aset tulisannya gitu ya tadi. Aset gitu kan, laporan keuangan gitu. Dan yang dibaca oleh para stakeholder ya. Ini kan semua nanti apa yang dilakukan di lingkungan pemerintah pusat atau pemerintah daerah kan harus diinformasikan ke pihak luar gitu ya, maupun pihak dalam ya, stakeholder gitu. Itu kan media untuk menjembatani informasi apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang sudah dan yang akan dilakukan oleh pemerintah itu kemudian diinformasikan ke pihak luar. Medianya itu adalah laporan keuangan. Karena itu sering disebut laporan keuangan itu kalau di bidang privat itu bahasa ya, bahasa bisnis. Kalau di privat ini berarti bahasa pemerintah ya, bahasa non bisnis. Jadi melalui laporan keuangan lah bisa diketahui apa-apa yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh pihak yang diberikan tanggung jawab mandat.
Jadi memang ya dari satu sisi cepat dari aset gitu menyebutnya ya. Kebanding muncul lagi terminologi berikutnya barang. Ya, jadi ini definisi yang saya ambil dari peraturan pemerintah 28 ini dan Permendagrinya. Disebut itu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN kalau barang milik negara, APBD kalau barang milik daerah, atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Nah, seperti biasa bisa saja kan satu entitas pemerintah itu mendapatkan sesuatu itu tidak keluar dananya dari APBD, misalnya bisa hibah, ya, bisa itu pun diakui sebagai barang. Jadi sekarang sudah muncul dua ya, satu tadi aset itu sesuai SAP itu, sekarang muncul barang. Barang berdasarkan terminologi yang ada di dalam peraturan pemerintah tata kelola dan Permendagrinya, gitu ya. Kalau di sini adalah pokoknya apa yang dibeli itu dan uangnya keluar dari APBN atau BPD itu barang. Tergantung kalau milik negara ya barang milik negara. Kalau dari sakunya pemerintah daerah barang milik daerah. Gitu kan. Ini yang bisa menimbulkan keracuan bagi orang awam gitu. Loh, ini ada barang, ada aset lagi gitu ya. Belum masuk lagi di level praktek. Ada namanya properti gitu ya. Tidak mengenal barang dengan aset tapi mengenal properti gitu ya. Ketika kita bicara penilaian, kita kenal itu properti. Ada real property, ada real estate ya. Itu untuk properti. Jadi ada aset, ada barang, ada properti gitu ya. Jadi sepintas ini jadi rancu ya. Gitu. Jadi bingung gitu ya. Padahal ya beririsan ini semua ya. Gitu. Hanya masalah siapa yang mengeluarkan definisinya. Ya. Nah, lihat pendefinisiannya. Gitu. Di sini ada sedikit perbedaan. Ya, memang ada sedikit perbedaan. Jadi kalau di dalam Permendagri ini, ya, Permendagri 19 dan PP 28 tahun 2020 ini, disebut itu ada definisi barang, gitu ya. Tapi nanti kalau kita masuk ke Permendagri yang lebih detail tentang pengkodean atau pengklasifikasian barang milik daerah, nanti Bapak Ibu bisa ketemu di PP 108 ya. Itu setelah buka judulnya kodifikasi barang milik daerah gitu. Itu judulnya gitu ya. Karena ingin menindaklanjuti terminologi barang yang ada di dalam PP 28. Tapi begitu kita lihat isinya, ini terminologi yang dimaksud dengan barang. Aset lancar, aset tetap dan aset lainnya gitu kan. Akhirnya jadi lucu ya. Gitu. Di depan bilangnya aset tadinya SAP gitu. Kemudian peraturan pemerintahnya bilang barang gitu ya. Itu peraturan pemerintah yang mulai dari peraturan pemerintahnya, peraturan Permendagrinya kebanyakan disebut barang, tapi ada peraturan Permendagri juga yang menyebut kodifikasi barang itu diatur berdasarkan ini. Nanti Bapak Ibu bisa buka PP 108 ya. Itu nanti bisa buka kodifikasi barang di daerah. Jadi di situ ada pengelompokan berdasarkan akunnya, kemudian kelompoknya, jenisnya, objek, rincian objek, sub-rincian objek dan sub-rincian objek. Jadi ada 7 tingkatan gitu ya untuk mengidentifikasi atau kodifikasi apa itu barang milik daerah. Jadi Bapak Ibu yang belakangan ini banyak terlibat dengan sistem informasi pemerintah daerah, pasti akan mau nggak mau harus ikut campur dengan yang Permendagri 108 ini ya, dengan Kemendagri yang baru juga ya 95 kalau nggak salah. Jadi ternyata setelah kita lihat makin dalam, oh yang dimaksud dengan barang milik daerah itu ternyata ada kelompokan gitu, ada kelompok aset lancar gitu ya, ada kelompok aset tetap gitu, ada kelompok aset lainnya.
gitu. Jadi akunnya akun aset, akun barang gitu ya. Akunnya akun barang di tingkatan pertama, kemudian tingkatan kedua kita sebut anaknya lah ya. Orang tuanya namanya barang, si anak disebut namanya aset gitu ya. Aset lancar gitu ya. Kemudian cucunya gitu ya. Jenis lah ya. Hanya satu aset lancar itu anaknya cuma satu, namanya persediaan. Itu di dalam referensi atau regulasi yang mengatur tentang barang milik negara atau barang milik daerah, khususnya barang milik daerah yang saya sebut. Jadi akun barangnya itu kodifikasinya barang itu, jenis kelompoknya aset lancar itu jenisnya akun, kelompok, jenis objek, rincian objek, rincian objek. Nah, ini kalau tadi di atas aset lancarnya ini makanya saya kasih merah ya. Kalau menurut SAP yang dimaksud dengan aset lancar itu bicara empat jenis ya. Di situ bicara kas juga, di situ bicara investasi jangka pendek juga. Jadi di situ bicara piutang juga. Jadi ya murni laporan keuangan ini gitu. Jadi ketika bicara aset ya ini khususnya aset lancar bicara ini gitu ya. Tapi ketika bicara barang tiga yang lainnya tidak disinggung ya. Jadi langsung masuk ke persediaan. Jadi bicara barang milik daerah itu untuk jenis aset lancar itu yang masuk di dalam kodifikasi itu hanya persediaan. Ya, dalam sini gitu. Kemudian kalau di SAP ada aset non lancar. Ada aset non lancar. Aset non lancar itu terdiri dari 4. Ada investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Kalau di regulasi yang mengatur barang milik daerah, langsung ke aset tetap. Aset tetap terdiri dari apa ya? Ada tanah, peralatan, mesin, gedung. Ya, kalau ini hampir sama dengan SAP, gitu ya. Sama dia. Kemudian ada aset lainnya. Aset lainnya kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud, akumulasi amortisasi, karena bicara aset tidak berwujud, kemudian akumulasi penyusutan aset lainnya. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, itulah kerancuan-kerancuan yang mau nggak mau Bapak Ibu ya harus sadari dan pahami gitu ya. Kalaupun ternyata terminologi pengelolaan aset itu dengan pengelolaan barang milik daerah kita pertukarkan gitu. Kadang kita sebut pengelolaan aset, kadang pengelolaan barang milik daerah. Tapi Bapak Ibu harus memahami bahwa sepertinya ketika Bapak Ibu bicara pengelolaan aset itu skopnya lebih luas. Skop lebih luas. Jadi bicara juga kas setara kas di dalam gitu. Bicara investasi jangka pendek, piutang, persediaan dan selanjutnya. Itu bicara pengelolaan aset atau manajemen aset, ya. Karena tadi kita sudah lihat etimologinya manajemen itu masuk juga ada istilah yang disebut dengan pengelolaan. Ya. Jadi Bapak Ibu suatu saat ketika ketemu istilah manajemen aset, pengelolaan aset, ya sebetulnya memiliki substansi yang sama ya. Gitu. Tapi ketika bicara manajemen aset dengan pengelolaan barang, atau kita sebut manajemen barang milik daerah, bukan kata manajemen dan pengelolaannya yang kita perdebatkan, gitu ya. Tetapi suka keduanya gitu ya, aset dan barang. Nah, kalau kita lihat dari regulasi ya tadi, gitu, bicara aset luas gitu, bicara pengelolaan aset itu luas. Bicara kas juga di dalamnya setara kas gitu. Sementara kalau bicara pengelolaan barang, kas, investasi jangka pendek, piutang kok nggak disinggung ya di dalam kodifikasinya. Hanya langsung bicara persediaan. Sehingga saya di dalam judul tesis gitu, ketika masuk proposal, saya harus pastikan dulu nih yang dia maksud itu apa gitu. Kadang-kadang bikin judul pengelolaan manajemen aset pada apa bla 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 gitu kan. Ya harus kita gali dulu yang mau dimaksud secara spesifik itu apa gitu.
Nah, kalau skopnya hanya kecil saja gitu ya, begitu, hanya mungkin tadi itu ya lebih tepat disebut pengelolaan barang milik daerah aja atau barang milik daerah gitu. Tapi kalau bicara manajemen aset, berarti udah pada tahapan standar akuntansi pemerintah ini caranya gitu ya. Kalau bicara barang milik daerah, belum tentu sepenuhnya menyinggung standar akuntansi pemerintah gitu ya. Karena tadi barang milik daerah hanya persediaan ya yang kodifikasi, piutang, investasi, kas kok tidak masuk gitu ya di dalam kodifikasi barang milik daerah ya. Kemudian aset non lancarnya juga begitu. Jadi dia tidak menyinggung investasi jangka panjang. Ketika bicara dengan kata lain gitu ya. Tafsiran saya, nanti Bapak Ibu boleh berdiskusi juga. Tafsiran saya gitu. Ketika kita bicara pengelolaan barang milik daerah, ya berarti kita nggak bicara investasi jangka panjang di situ. Gitu ya. Kita hanya bicara persediaan